Kita berada di episode 66. Orang-orang yang takut dengan hantu, ada apa sih mereka itu? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati 207. Guys, gue mau ngasih tau ke kalian, tahu nggak sih di antara kalian yang sekitaran tahun 2005, 2004, 2005, 2006 itu dulu itu di Trans TV atau di mana gitu ya, ada sinetron terkenal banget. Judulnya tuh Judulnya tuh Di Sini Ada Setan ya. Yang soundtracknya tuh kayaknya lagunya Coklat deh. Refnya tuh kayak gini. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatku harus padam dan berakhir. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu tuh seru banget, memorable banget pas zaman-zaman SD. Meskipun gue belum ada TV waktu itu, tapi masih nonton di tetangga, atau gue tuh kayak diceritain gitu sama mbak gue atau sama temen daripada kakak-kakak gue gitu. Guys, gue mau ngasih tau ke kalian. Siapa di antara kalian yang belum subscribe? Aduh, suara apa sih itu? Siapa di antara kalian yang belum subscribe? Silakan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu karena subscribe itu gratis dan kalian tuh bisa dapat informasi-informasi yang menarik di Pelita Hati 207 ini. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Terima kasih banyak ya. Karena rutinitas kalian itu kalau nggak dengar Pelita Hati 207 itu kayaknya rugi banget. Jadi gini, ini bisa didengarkan pada saat kalian beres-beres rumah, kalian lagi masak, kalian lagi di kendaraan. Dan bagi yang sedang di kendaraan, gue kasih tahu ke kalian, kalau ada lampu merah tolong berhenti ya. Dan tolong gak usah klakson-klakson kalau udah lampunya hijau. Kenapa? Toh juga maju juga, itu motor ya kan. Itu mobil yang ada di depan juga maju juga, mereka juga gak buta. Hey gitu. Karena gue pernah yang ngalamin lampu udah hijau, iya namanya juga kan lagi ijonya kan baru gitu kan, pasti juga maju juga kok, pasti juga jalan juga kok. Itu yang belakang tin gitu. Ya Allah, sabar ibu, sabar. Buru-buru amat mau kemana sih? Mau umroh gitu kan. Nah, gue mau ngasih tema yang kayaknya enak banget deh dibahas. Teman-teman kalian, atau ada nggak sih di antara kalian yang kayaknya tuh penakut gitu, mau ke kamar mandi penakut, mau ke mau ke WC takut gitu kan, mau. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatku harus padam dan berakhir. Kau tahu, ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Desahan gue kan maut pokoknya. No comment, itu sih derita lo. Ya ampun, nih orang nyanyi mulu. Nah, ini nih ada beberapa faktor-faktor di mana orang-orang yang takut banget dengan hantu itu tuh ada nih ya faktor-faktornya. Gue bentar ya, gue gatal dulu deh. Sorry, gue barusan makan pisang goreng sepiring, gue habisin semua. Plus juga stok pete gue di kulkas itu udah habis deh. Mohon maaf. Kak, langsung aja deh. Kalau nggak gue unsubscribe dia. Aduh, nggak apa-apa deh kalau unsubscribe. Ya, aku mau kalian itu terhibur aja gitu loh. Nggak usah terlalu sepaneng gitu. Kayak apa sih gitu kan. Ya udah deh, relax aja, nyantai aja. Nah, yang pertama adalah karena sering banget ditakut-takutin saat kecil tentang sosok hantu. Biasanya orang tua itu kayak biasanya tuh orang tua tuh gini, kayak
buruan makan, kalau nggak makan nanti dimakan pocong gitu, yang kayak gitu. Atau banyak banget ya orang tua yang masih nakut-nakutinnya itu menggunakan pocong, menggunakan kata culik, menggunakan kata orang gila gitu kan. Ya sebenarnya tujuannya baik ya, agar anaknya itu bisa makan, agar anaknya itu bisa bisa ngelakuin aktivitas atau kegiatan yang dimauin oleh orang tua. Ini sebenarnya bisa menjadi pembahasan lain di episode lain, tapi gue tuh gatel banget deh, pengen nanggapin banget ya, ada orang tua yang masih seperti itu. Jadi anak itu agar bisa mau melakukan apa yang orang tua mau, sebetulnya kan tinggal dikasih motivasi yang bener aja, yang nyantai aja, yang tidak perlu takut. Kayak misal begini, kalau kamu tidak makan, misal anaknya nggak mau makan nih, kalau kamu nggak mau makan ya, nanti nasinya ini tidak berkah. Atau kalau kamu nggak mau makan, nanti badan kamu segini-gini aja, kamu kan mau jadi robot, kamu kan mau jadi punya badan yang tinggi seperti itu, tanpa harus ngasih ketakutan gitu. Nah biasanya ada karena sering ditakut-takuti pada saat di masa lalunya seperti itu. Yang berikutnya juga nih ya, terpapar film horor. Satenya mas, yang Susana lah, yang apanya itu. Nah biasanya terpaparnya film horor ini yang menjadikan seseorang itu takut gitu kan. Seperti ada salah satu teman saya dulu itu sering banget nonton misteri. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Tak juga aku mengerti misteri dunia ini, misteri dunia ini. Ya Rabbi terangi malam kubur ini, tetetet dalam biarkan teramat nyelimuti terotot. Dulu kan ada film misteri tuh kan, yang tahun 2005-an, yang manusia kepala babi, yang manusia kepala kuda. Dia tuh saking takutnya sampai-sampai mau kencing dianterin, mau apa, karena terpaparnya film-film horor. Meskipun itu kayak, atau film Mumun ya, ribet asik. Yang itu yang Mandra ya, itu juga dulu aduh, pocong Mumun tuh bener-bener deh mengerikan banget deh zaman dulu itu waktu SD gitu. Nah terpaparnya film horor ini menjadi penyebab dimana seorang itu jadi takut. Nah terus gimana dong kalau misal udah gede masih aja takut dengan paparan film horor? Sebetulnya kalau kalian tahu tentang perfilman, behind the scene, itu kalian juga akan ngerti deh kalau pembuatan itu tuh ada krunya, ada kameramen, ada sutradara, ada pemain-pemain yang di situ tuh ya dilindungin gitu, nggak mungkin ketelan sama setan juga. Tapi kan karena kebanyakan kita ya masih belum mengerti tentang hal itu. Nah berikutnya nih ya, kenapa bisa ada orang-orang yang takut banget sama setan ataupun hantu ya, which is kalau aku sih enggak sih, biasa aja. Itu karena memiliki pengalaman pribadi ya, spiritual ataupun perjumpaan dengan hantu. Contohnya seperti ini, dulu dia pernah lewat kuburan, terus tiba-tiba ada kerusak begitu. Jadi ternyata menurut pikirannya itu pas banget kuburan kan, ya mungkin itu pocong bangkit lah atau apalah. Jadi sehingganya dia ngerasa bahwa itu tuh setan bangkit gitu. Sehingga pada saat dia berjalan di suatu hari, di suatu malam di tempat yang lain, ada krosok, ada yang begitu juga gitu. Dipikirnya setan yang sama. Jadi punya pengalaman-pengalaman pribadi, entah I don't know, saya nggak begitu pedulikan ya tentang apakah orang indigo tuh benar atau enggak, itu ada pembahasan lain sebetulnya. Tapi ya karena itu tadi pengalaman pribadi itu. Yang berikutnya nih ya, kenapa? Karena pikiran yang selalu membesar-besarkan mistik, contoh kayak yang tadi. Ya, kenapa ada orang yang masih takut hantu, takut ini, takut ono itu? Karena pikirannya masih memikirkan sesuatu yang mistik atau dihubung-hubungkan kepada sesuatu yang mistik. Misal tadi, ketika ada kelapa jatuh di kuburan, mungkin itu setannya mau minum. Mungkin itu gitu. Padahal kalau pikirannya positif dan kalau pikirannya itu nggak kemana-mana, dia akan berpikir bahwa ya udah mungkin itu kada lewat gitu. Ya udah mungkin itu jadi gini, kelapa jatuh itu kan
di seluruh dunia juga ada momen dimana kelapa itu jatuh gitu. Tapi dia orang ini berpikir bahwa oh mungkin itu setannya kali yang mau minum. Oh setan minum ya kan. Setan minum gak minum air ya kan. Minum apa sana gitu kan. Air laut diinum gitu. Nah terus gimana dong agar orang-orang ini bisa tidak takut. Sebenarnya terapinya banyak. Kalian bisa cek juga di YouTube atau di Google, atau bisa nanya ke Meta AI. Sekarang ini ada trik dan tips agar kalian itu bisa terhindar dari rasa takut kepada setan, kepada hantu ya. Kalau pribadi gue sih, gue selalu mengatakan begini. Gini, setan itu ada, jin itu ada, tapi ya mereka juga tidak punya kuasa untuk ganggu-ganggu kita pada saat kitanya kuat gitu kan. Dan kita nih juga lebih kuat daripada mereka juga gitu. Ini apa yang aku pikirkan. Terus pocong, kuntilanak, selama saya sendiri tidak pernah melihatnya ya that's not real. Terus kemudian pocong, ya itu kan orang yang udah mati ya. Takut itu kan di batin ya, bukan di fisik. Contoh ada harimau, ya kita harus berlindung ke pohon, berlindung dan lari kayak apa, karena harimau kan pasti gigit kita. Tapi kan pocong tuh kan gak gigit, enggak. Atau misal ada kuntilanak sekalipun kan nggak gigit sih gitu, nggak mencekik juga, dia tuh cuma kayak gitu-gitu doang. Ngapain, itu kan cuma di perasaan, bukan di fisik gitu. Jadi malahan gue lebih takut begal, lebih takut copet ya, karena itu kan sifatnya tuh fisik. Guys, itu aja dari gue, udah hampir 12 menit ya tentang ada orang-orang di luar sana penyebabnya kenapa sih masih banget takut sama hantu. Makasih banyak. Dan jangan lupa sarapan. Kalau kalian gak sarapan ya nanti metong. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.